Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Para asatidah anu kusim kuring dipehormat, ku bahasa Sunda, ku bahasa Arab. Oh. Bapak-bapak, sami-sami hadir di majelis oge hilap, para ibu, para bidadari surga, masa meni pede. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini. Kita ganti dengan bahasa nasional karena ada kamera. Ya. Biar tidak hanya sekitar Pabengpek dan Banjaran, tapi juga ke Sakuliah Amerika. Amin ya rabbal alamin. Ngan punten benten Bapak Ibu teu kasoting. Anu kasoktingna sim kuring. Margi nganggo sal muktamar anu sakedap deui penten di payunan kurang sadayana. Mudah-mudahan lancar oge berjalan penuh dengan kesuksesan. Supados sukses miliki sal ini segera itu ya. Supados berkah insyaallah. Rada haneut ya, raos. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita saat ini termasuk majelis yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena doa pagi setelah sholat subuh, kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa pendek tapi sangat luar biasa makna dan hikmahnya. Doanya apa Pak? Cung, saya punya hadiah. Apain mungkin nggak hadiahnya? Bu, Masya Allah, Ibu layak mendapatkan mushaf bagus ya. Saya kasih mana kata Kang Opik. Allahumma ini Allahumma bismika Allahumma. Jangan sembarangan berdoa ya. Apalagi lagi ngaji teu maca doa eta oge sok ngadon tibra ya. Karena Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya. Oh ada. Oh nih. Ada mushaf. Ibu kapayun mangga. Canak Bu. Untuk yang lainnya masih ada. Masih aya mushaf sareng-sarung Pak. Insyaallah. Kamari ini hoyong simkuring binga tiasa manawi teh anu ngaosok seueur mustawi teh di mana eta teh ternyata di ini luar biasa nih. Maka mudah-mudahan manfaat
Qur'ana kedah dibaca tekenging dilaminating. Ya. Hari upama dilaminating hanya sakur kenang-kenangan saja. Ya. Quran terjemah bagus. Terus, hoyong di Quran, Bu. Hoyong. Kayaknya sambil jalan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ada 3 inti dalam doa itu. Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Kira-kira ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mudah diamalkan. Ilmu yang kemudian berdasarkan keikhlasan. Ya, karenanya nanti Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azadillahu yakum, bahwa sekarang kan tanggal seberapa itu teh? 9 Muharram ya. Ya, 9 Muharram. Waktosna saum Tasu'a sunnah sareng saum Asyura 8 10 Muharram. Dan itu bagian dari hijrah dan hijriyah. Apa nanti bedanya? Nah, sebelum ke hijrah dan hijriyah, sukring narusullah naon hartosna Muharram, Pak. Pak. Bulan haram. Masya Allah. Saya, Pak. Mana hadiahnya, mana? Oh, ayah keng sarung, Pak, keng. Nah, enggak Ustaz. Bertabur. Enggak Ustaz. Nah, bulan yang haram. Ya, enggak. Bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan yang haram. Kenapa dikatakan bulan yang haram? Bu? Masya Allah. Ibu-ibu jamaah PC Pamengpek mah tawadukna luar biasa. Api-api itu apa? Padahal mah makanya niatna ulah geus kotor dadangitna, niatna hoyong hadiah. Jadi gitu. Ya lamun karena Allah mah insya Allah. Tapi tidak naon karena hadiah kita hadiahna Al-Quran. Ya. Muharram itu yang terhormat atau yang dihormati. Kenapa seseorang itu terhormat? Karena menjaga jarak dari perkara yang haram. Kira-kira apa coba perkara yang haram itu? Apa yang dilarang pada bulan Muharram? Cung. Bu. Ibu nu iya. Sok sanaos ibu karena ibu nu ditujukna maka ibu anu kenging. Kenging deh ibu, mangga. Ibu musabna, Bu. Hanya kalpang jawabkeun si ibu mah tadi tengah jawab cenah gitu. Dah makana ulah gegeran. Ya, leres teh, Pak? Pak, leres teh? Bapak-bapak asal ada kira semangat ya. Apa pada ditutup ya, Pak? Wih, asik beri masuk mangga. Ya, ibu mangga. Muharram itu bulan yang terhormat, yaitu menjaga diri dari perkara yang haram. Di antaranya yang dilarang itu apa? Perang. Jadi perang itu runtuhnya persaudaraan kemanusiaan. Gorengna uhwah di antara orang, maka terjadilah apa? Perang. Dan bahkan bukan hanya perang antar negara, juga sampai kepada keluarga. Keluarga juga dilarang berkonflik dan bertengkar. Karena itu dinasasi wayahna ke bapak-bapak, ibu-ibu ulah parasea. Kewe bulan isu insya Allah. Sok aya nama siapkeun tanaga
Ngarah isuk bedas bikin parasehat. Kira-kira apa yang didapatkan dari pertengkaran? Ada nggak Pak? Ada nggak Bu? Saha nusok loba pasea jeung pi pasean teh? Saha Bu? Saha Pak? Tah ibu-ibu cenah ya. Tah bapak-bapak anu nyaranak istri ka dieu teu wantuneun nyebatkeun. Maki bakal dikekeang ke balik. Tah anu wantun mah ternyata tos teu jeung istrina deui cenah gitu ya. Jadi kekuatan istri itu sangat luar biasa. Kekuatan mereka sekalipun terlihat lemah, tapi the power of emak-emak itu sen kiri belok kanan. Manena meresen ke kiri beloknya ke kanan pas ditabrak amuk-amukan pan gering tuh. Ya, tapi begitulah ibu-ibu uniknya. Ya, sehingga Masya Allah, ibu-ibu yang sering ngambek, yang sering ngomong, tetapi dalam Islam menempatkan kedudukan yang sangat tinggi. Tadi juga kita, Masya Allah, banyak mendengar ya, bahwa tanpa seorang ibu, dunia ini akan terasa hampa. Siapa yang ketika kita beramai-ramai mudik kamari, ketika pas Idul Fitri barali, kalau erek manggihan saha sih? Manggihan indung. Walaupun penuh dengan kebohongan, bahagia weh. Indung nyuguhan kongguan usina raginan. Tapi bagja begitu. Karena non panggih jeung indung, maka panggih jeung indung itu luar biasa. Saha anu pegat barokah, anu pegat jeung indung. Itulah yang dinamakan di dalam hadis qati'a rohimin, Pak. Saur Nabi, la tadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk surga, qati'un, orang yang memutuskan. Siapa? Yakni qati'a rohimin, yaitu mereka yang memutuskan rahim. Siapa rahim itu? Yang punya rahim itu adalah ibu. Yang kedua, istri. Yang ketiga, putri kita. Ada 3 perempuan yang menjadikan bapak-bapak masuk ke surga dengan mudah. Siapa? Ibumu, istrimu, putrimu. Sadayana ya komplit tuh hadisnya. Dan bahkan untuk ibu mah diwasiatkan secara khusus. Karena mereka punya rahim. Karenanya untuk anak-anakku tercinta, para santri, Masya Allah. Kalau kalian tidak mendapatkan ridho ibu, maka tidak akan pernah bahagia hidup di dunia ini. Karena nu masih kena gaduh. Ibu dijaga dengan baik. Ya, minta terus doa sareng restuna. Demikian juga, yaitu silaturahim itu kan begitu ya. Simkuring badannya Yesus tadi, tidak ilmu yang bermanfaat, kemudian nyinggung keikhlasan, terus nyinggung silaturahim. Apa sih sebetulnya ini? Inilah yang disebut dengan hijrah akidah. Hijrah akidah itu adalah bagaimana kita menanamkan keikhlasan. Ya, keikhlasan, nanti keikhlasan, kemudian dina ibadah itu, nanti hijrah ibadah nih. Kalau dalam akidah itu ada ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Jadi ibadah anu pertama diparentakeun ku Allah teh nyaeta ibadah ikhlas. Ari ikhlas teh kumaha Pak? Bu? Ikhlas teh kumaha? Tanpa pamrih. Leres gitu tanpa pamrih. Ya Allah abdi mah mangga teu sawios-wios sok sanajan salat abdi bade kanarakakeun ku Allah. Abdi mah ridho. Ridho teh gitu urang. Janten bukan. Jadi yang disebut ikhlas itu pamrih justru. Bukan tanpa pamrih. Gak mungkin fitrah manusia tanpa pamrih. Gak mungkin. Mangga abdi mah bade damal we sasasi. Abdi mah ridho teu digaji oge wios. Apakah itu ikhlas? Ya. Betul gitu. Tapi apakah yang seperti itu yang disebut ikhlas tanpa pamrih?
Sanes justru ikhlas mah pamrih, tapi pamrihna kedah ka Allah. Mung ka Allah-Allahna. Janten lamun sim kuring ayeuna hoyong sodako tapi mudah-mudahan digentosan ku Allah. Kenging deh. Kenging deh. Kedah. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Justru nyungkeun ijabah kana doa oge eta kan kedah, termasuk juga minta pertolongan ke Allah. Iya karena budu ya, karena selain hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi justru orang ibadah teh karena peryogi pitulung di Allah. Nah itu Bu. Maka wajar ya misalkan Bapak Ibu infak misalkan ya teras oge sodako teras dijanjian ku Allah kan dugi ka 700 kali lipat wios diharapkan wios teh diharapkan kenging teh diharapkan Pak Bu jawab tuh Pak dalin jumaahan menicari cing wae kan orang ngajak ngobrol soalnya lamun isuk-isuk rada sejuk ya Pak biasanya aduh nah tadi si Ustadz rada gede tapi kabelah dia kabelah ini aja jadi letik gitu. Makanya ia ngajaga bisa simkuring itu ketinggalan. Ya, teraskan Pak. Kemana nama? Wios berharap tina sodako. Wajib bangga. Asal berharapna ka Allah. Ngan terkadang kan yarzuqu min haitsu la yahtasib, orang yang bertakwa, orang yang mangprang keimanannya itu dia justru tidak akan mengira balasan itu dari mana. Tah ari urang masuk diharap sok didago-dago. Walaupun kadang-kadang urang terus ngadago-dago nu datang ledeng deui. Ya kan? Jadi didago-dago ku urang. Nah iya nya moal datang atuh mun dia gadawe justru kita bakal sumping kumaha sakehendak Allah Subhanahu wa taala. Abdi cenah aya kapangabutuh 1.400.000 kan itu dikali 700 kali lipatnya. Bade ngalebetan ka kotak amal 2.000 betan 2.000. Terus gitu teh balik tidinya teh ajeuna langsung we ngantosan di ATM gitu. Sugan we engal transferan ti Allah cenah gitu. Ya Allah Rabbi, Allah tidak senaif itu. Mungkin Bapak Ibu masihan zakat, infak, sedekah, wakaf, karaos nama ternyata. Putra orang jantan gampil hafalan Qur'ana misalkan. Istri orang jadi makin rajin ngaosna. Kebahagiaan anu luar biasa anu ngadatangkeun keluarga orang jadi keluarga anu tenang. Ari dina hirup hoyong tenang, hoyong senang, Pak. Asa gombal pisan. Hoyong tenang, hoyong senang. Hoyong senang. Katingali loba anu teu senang ieu ya Allah. Amin ya robbal alamin. Upami tenang mah ku iman, upami senang mah ku duit. Jadi lamun seueur artosna mungkin saja dia bisa mendapatkan kesenangan, tapi jangan berharap dia mendapatkan ketenangan. Hari ketenangan mah Pak, ya mode Bapak tadi sholat subuh berjamaah sok sanaos 2 rakaat. Ya Allah. Kaluar ti masjid simkuring ningali nya wajah jamaah anu teu kasiangan sholat subuh sumringa. Saling pas simkuring pas di masjid cipika-cipiki gitu ya. Babarengan sasalaman geus boga dulur naon ngopi di jamaah di naon di emperan masjid bari saleuseurian. Nuang bolu eta ge mun aya. Ya, nuang bolu sampe jeung sagala rupana. Mani full kebahagiaannya. Full happiness lah gitu. Penuh dengan kebahagiaan tapi pas balik ke imah loba
tagihan. Akhirnya baudai makana ulah balik ka cicing we di masjid. Kumargi gitu bapak-bapak ibu-ibu simkuring mah sanes kunana mun enjing-enjing kieu naon nu ngarusak pikiran naon? WhatsApp. Wallahi WhatsApp itu tarikannya itu luar biasa. Ya, masuk jamaah sering naon sering aku mau ngawas Ustaz ke mana? Udah terjadwal insya Allah. Saya bilang saya akan datang kecuali sebelumnya saya kasih tahu saya gak bisa datang karena gini. Pasti akan intidar minta izin. Tapi kalau seandainya udah saya pering buka jam 10, jam 11 gitu. Ya, jadi pagi-pagi saya gak mau baca tagihan. Ya, jadi mau baca tagihan, mau apa, sumpang siur dan lain sebagainya. Itu kita itu semuanya magnetnya di sana. Sehingga kalaupun ada berita-berita hoak gitu ya, berita-berita bohong, kita mudah tertipu. Kenapa? Karena semuanya standby di WhatsApp dan YouTube. Semuanya mudah dibohongi. Walaupun satu sisi media itu membawa manfaat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, silaturahim itu sangat luar biasa. Silah itu mendakeun rahim teh nu gaduh rahim. Makanya yang disebut silaturahim bapak sareng ibu misalkan sanes kerabat, sanes naon, pepenak eta mah sanes silaturahim. Biasa aja. Saling bertemu, saling berziarah itu mah ya. Kalau seandainya dengan kerabat, dengan keluarga, nah itu yang luar biasa. Allahu yarham, Ustaz UU, Suhendar, Masya Allah, guru simkuring. Jadi simkuring teh kawin di Tasik bu, mung ageng di Amerika, jantan maksudnya di Cicalengka paling dia ya. Ageng di negeri Firaun di Mesir berapa tahun kemudian nemedeka dia alhamdulillah akhirnya di hubungan luar negeri jantan Menlu ya. Jadi Menlu di Jamiah Persatuan Islam dan alhamdulillah kita bisa bareng-bareng untuk membina dan mengabdi di jamiah yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, alhamdulillah simkuring istri simkuring tilu putrana da tukang gitu. Makanya ulah sok diedit-edit geura. Ya kade ya, ulah dipotong-potong ya. Istri saya 3 putranya ya. Dan alhamdulillah mendapatkan orang Selandia Baru ya, New Zealand. Tapi paling dia Pangandaran. Pangandaran. Dia paling dina Pangandaran, da ina kan tos ngalih ya. Tos jantan kabupaten ina teu ka Selandia Baru deui ya. Alhamdulillah tos saya pede Pangandaran oge ya dan mudah-mudahan syiar Quran Sunnah juga tersebar ke daerah yang terkenal dengan kesaktian dukunnya. Anu bisa mindahkeun kulkas jeung spring bed kana beuteung. Makana hati-hati deh. Ya, mending pindahkeun ka kamar lah kana beuteung. Ya. Dan itu sekarang mulai lagi simkuring malam udah live streaming makanya ada melenoy begini sampai malam jantan ngabahas tentang apa ya, banyaknya bid'ah, khurafat, takhayul, modern di dalam media-media digital hari ini. Ya, syirik banyak sekali hal-hal yang kita takuti itu kemudian dimunculkan secara nyata. Ya, terutama misalkan kepercayaan karena juri. Juri ayeuna alhamdulillah mararuncul ya, termasuk di alun-alun berang-berang. Bahkan ngajak selfie ya. Nah itu loh kalau akidah itu rapuh, kalau akidahnya rapuh maka itu disimbolkan pengen jadi nyata. Padahal nu tadinya halusinasi. Ya, jadi di ayat-ayat nu eueuh oge ya. Dan ini Masya Allah perlu dijelaskan, apalagi sekarang di YouTube juga banyak. Ada konten-konten horor
Yang dibikin kemudian makhluk apaan itu? Makhluk apaan itu? Duh, ini gimana nih? Barudak ditonton sejak sejak awal fajar perkembangan mental balita mereka. Jadi yang detail gitu kan akhirnya mereka takut, benar-benar takut. Ih gini kan ayah di alun-alun kayak ayah gitu ya. Ayah pocong, ayah kuntilanak. Ngen bentena, Masya Allah, memang juri oge kumaha. Jelema jeng budaya bangsa tersebut. Hasim Guringan resep mah juri Amerika. Juri Amerika tetapi Itali. Garilis Karasep. Marakedasi kan gitu ya. Marakedasi, jajah sadu tinggi itu sepatu ket anu mengkilap. Jadi tepi kasieun gitu ya. Si pampir gini kan. Pampir naon deui teh aya. Di urang mah menjuri kasieun bisa. Jeung pikarunyaeun gitu ya. Jeung pikarunyan bajuna goreng, buukna riwik gitu ya. Seserian, munteseri cerik gitu. Kan luar biasa. Ya, jadi ini dimunculkan kembali. Sampai kemudian di Simkuring ada anak muda yang sangat luar biasa. Setelanana nyentrik, namina pesulap merah. Gitu ya. Ya jadi pesulap merah tapi ngajarkan nyerang dukun-dukun palsu yang banyak menipu. Walaupun dalam kata-katanya perkedah diluruskan deh bahwa sesungguhnya dukun itu apakah ada yang asli gitu? Apakah dukun kalian disebut dukun palsu? Emang dukun itu asli gitu? Ya kan? Maksudnya dukun yang menipu, jangan sampai yang tidak, yang sampai yang ada yang tidak sampai menipu. Bahkan nanti dikenal ada ilmu merah, ilmu putih, ilmu hitam, tak aya ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Salila ilmu eta lain datang ti Allah jeung Rasulna, maka ilmu itu dipertanyakan kebenarannya. Jadi yang disebut ilmu putih itu ilmu kasaktian tapi pakai wirid jeung dikir tidak agama. Kesaksian Muhammad Isa Daud itu yang nulis dialog dengan jin muslim. Kitab dulu pernah ketika di Kairo itu ngundang Muhammad ini dan bahkan mawa tip katanya dan konon inilah suara jin itu memang serem gitu ya tapi dukanan wallahu alam krokok naon gitu bahasa nanti gitu dan kemudian apa yang diceritakan Masya Allah ya jadi tidak mungkin seseorang itu bisa ngundang setan kalau tanpa mantra-mantra. Jadi yang nampak ke kita itu bacaan Al-Qur'annya. Padahal sebelum itu ada panggilan dan password untuk memanggil mereka itu. Gitu. Duka jin, duka naon, kurang kita apa kan. Cuman yang jelas, kalau ada makhluk gaib menampakkan diri, berarti makhluk gaib eta eueuh gawe. Kan manusia kan gitu ya. Jin itu kalau udah tidak terlihat, jin itu kan tersembunyi, tidak terlihat sebagai jannah, tersembunyi, teu acan ditembongkeun ayeuna engkewe. Tapi ku Allah dijanjikan kullu yang setiap ketika dipandang itu menyedapkan mata, ya kan? Ketika didengar ingin memilikinya dan seterusnya dan kemudian tersirat terbersit dalam hati kita. Itulah yang dinamakan surga tersebut. Demikian juga jin. Jadi kalau ada jin yang menampakkan diri berarti jinna eueuh gawe. Demikian juga kalau manusia. Kalau manusia mah nyata kudu katingali fakta. Jadi lamun aya manusia sok ngaleungit komo lamun datang debt collector eta manusia jadi-jadian. Atau ketika disamper tara aya ya. Nah, jadi Masya Allah hubungan tentang kemanusiaan teh hade jeung dulur teh prinsip utama dina agama hasil hikmah tina ibadah. Keur haji sok Bu, haji teh kan pengorbanan luar biasa tuh. Ninggalkan keluarga mayar na mahal, ini terus dugi sabaraha tahun Bu? 24 tahun. Bapak Ibu hoyong ka haji? Mudah-mudahan. Margi itu pahalanya agung pisan di sisi Allah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu teu aya deui balasan iwalti
surga. Maka anu tos ibadah haji insya Allah lebet ke surga. Sementawis anu teu acan haraji insya Allah bakal naik haji. Upami hoyong naik haji enggal tipsna ayat 3 anu kahiji ngadoa sing kuat ka Allah. Nu kadua sing deket ke masjid Allah. Karena haji jeung umroh tuh wisata masjid, nu hiji wisata outdoor, nu hiji wisata indoor. Umroh mah kan di dalam masjid unggul. Tapi kalau haji mah wisata indoor dan outdoor masjid. Di dalam oke di luar masjid. Teras anu katiluna nabung sadinten 500.000. Insya Allah kahajina bakal engal. Ya, upami 5.000 mah duka. Ya, lila teuing gitu ya. Tapi insya Allah kudu sungguh-sungguh karena sahur kan pepatah sahur hadis oke manjada lajada. Ingat karena online wae ya mah. Manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya, nah makanya tadi, lamun orang hayang hirup tenang ku iman, lain ku uang. Sanes ku duit, Pak. Lamun orang hayang senang, mangga ku artos, tapi belum tentu bisa tenang. Jadi sok sanaos orang penghasilan sadinten 5 juta, 10 juta, tapi Masya Allah gitu ya. Lamun orang bener-bener sholat 5 waktu, non tartib, oge rajin, insya Allah hirup orang bakal tenang. Anu pariknik senang ya senang, tapi lamun tanpa sholat, tapi terus para siawai keluarga, tetap moal tenang. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azadillahu yakum, rata-rata ketenangan teh datang tina silaturahim. Silaturahim mah sareng anu masih kene jarum meneng upami kakuburan mah disebatna ziarah. Ya, ziarah ku kubur. Eta mah urang naon istilah nama disundahkan untuk mendoakan mereka ya, di antaranya dengan mengucapkan salam dan juga mendoakan mereka yang ada di kubur, itu ziarah. Tapi kalau sasanu jarum meneng mah itu disebut silaturahim. Dan silaturahim itu ketika simkuring ka pamengpeuk kedah ada kunjungan balasan. Bapak-bapak, ibu-ibu kedah kunjungan balasan kateung simkuring. Bade moal. Mbak, bade moal, Pak? Insya Allah erek, insya Allah moal. Ya, kedah ya kunjungan. Di sanalah kalau ada tabadul, saling berziarah satu sama lain, maka insya Allah akan muncul rasa cinta jengkanyaan. Itu teh. Ku perhatiannya. Saya sekarang lagi meneliti beberapa aliran sesat yang ada di Indonesia. Ya, di antaranya ada beberapa 1-2 lah. Itu kenapa mereka punya pengikut dan kuat jaringannya karena ukhuwahnya luar biasa. Persaudaraan mereka itu luar biasa. Bersaudara dalam kesesatan gitu ya. Itu pengaruhnya kuat. Bersaudara dalam kesesatan itu biasanya ini nih. Nah, bagian tina tadi ya, tina membina kemabruran itu hubungan antar sesama itu bagus. Karena lamun dina manasiknya memakbul, tapi efeknya kedah mabrur. Nah, nengok orang sakit dan mengantarkan jenazah ke kuburan, ya, karena gak bisa ke kuburan sendirian, maka harus diantarkan gitu ya. Jadi itu termasuk hak seorang muslim, kewajiban seorang muslim. Karena ternyata karena hati, Pak. Namun misalkan simkuring tedamang, kemudian tatangga tanu caket teh nongol, menikah bina-bina, meni tengaku, ka urang. Kan gitu meni nyeri hati.
Padahal basa kerta tangan gering urang oge teu ngalongok maneh. Nah, da sok hayang menang sorangan. Meni sebal cenah Ustad urang mah. Oh, cenah gitu. Oh, ari geus parasia teh si Ucu eta mah meni ceuceup pisan ka abdi teh cenah gitu. Eta tadi cenah penak digang, teu aya digang nu sanes. Pas pasiring-siringan meni teu ngucapkeun salam atuh ka abdi. Ari ibu ngucapkeun henteu cenah. Jadi yang disalaman wae. Kadang-kadang sok sarwana. Padahal yang paling mulia itu siapa Pak? Yang tidak ada dendam di dalam hatinya. Kalau yang ada dalam hatinya dendam, maka tidak akan pernah iman bersatu dengan dendam, hasad, dan dengki. Gitu itu. Makanya sangat luar biasa. Tina keikhlasan karena kamabruran diajarkan di bulan Dzulhijjah. Kemudian sebelum memasuki bulan Muharram. Agar manusia itu terhormat maka jauhi yang haram. Makanya orang-orang yang mungkin dia tidak dapat uang yang banyak. Bukan orang kaya raya. Lain jelma beunghar. Nu kadua lain oge jelma anu terhormat lain pejabat. Anu katiluna sakolana oge kadang SD-na ge teu tamat. Tapi dicintai masyarakat. Siburing sering mendengar anu kitu. Ustad-ustad, ulama-ulama orang anu luar biasa. Masya Allah dipicika cinta ke masyarakatnya. Ternyata apa? Ternyata mereka memang sangat luar biasa dalam kehidupannya ya. Mereka itu dekat dengan Allah sehingga dicintai oleh sesamanya. Jadi keilmuannya sangat luar biasa, seur ngabantos jalmi dan yang lainnya. Makanya tadi yang menumbuhkan rasa cinta itu dia tadi nengok anu tedamang. Di antara naon upami Rasul ngalongok anu tedamang itu teh berkesan Pak. Kabul mentos subuh misal aya jamaah urang saha anu tedamang urang ngalongok yuk ibu darang dan kita siga ere ka pangajian mending ngahajakeun yuk urang nyanak naon urang gitu. Nya pun anu tedamang ye jamaah urang misalkan ku urang dilongok itu ketika pas dilongok Rasul mengatakan apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Moal naon nu kieu mah engke oge bakal suci, lain bakal sembuh nyebutnya. Lain bakal cager saudara-saudara. Tahurun bakal suci maksudna naon? Anjeun rek cager teu cager bakal kifaratna luar biasa itu Allah. Bahwa sakitmu, bahwa sabarmu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang besar. Jadi bakal disucikan tina dosa-dosa tohurun insyaallah. Terus nu kaduana didoakeun. Didoakeun teh sebetulnya asal usul ruqyah itu syar'i. Ngen karena sekarang ruqyah disalahgunakan karena banyak ruqyah entertainia. Jadi ruqyah teh ngadoa misalkan ngadoa Allahumma rabban nasi gitu ya. Nah itu terus diusapan mana Pak misalkan anu teu damangna ieu abdi teh rada sesek dina dada terus leher nyeri puntennya Pak ku abdi didoakeun gitu ya bari dicepeng naon dadana atanapi bari dicekek ieu ya bari diusapan begitu alhamdulillah terus anu katilu dipasihan motivasi punten ulah sok tahu gitu ya teking oh Pak ieu tos rada gawat Pak ieu Bapak kating lagi iya tos rada bengap cenah gitu ya. Terus iya mata oge carindu, terus iya pandangan rada gegeteran. Iya mah punten. Tatangga abdi persis sih Bapak. Kamari bung dua dinten maut cenah Pak. Insya Allah si Bapak iya teh nu diomongan sapoe maut cenah. Enggak boleh sok tahu. Ya. Terus nu kaopat lamun erek barang bere ulah mawa buah-buahan loba teuing. Nya bulan seorang biasanya nak buah-buahan naon gitu ya. Eta teh memang kadang-kadang seueur anu teu dituang margi malah lenceret eta teh anu di didinya teh. Saena naon atuh Ustad taroskeun nomor rekeningna. Nah indah. Lamun anu teu damang Pak sing enggal damang ya hari anu BCA eta masih mohon ieu nu upami tos rada curing berarti picageureun insyaallah
punten, sorry to say, ternyata orang yang sakit itu bukan hanya lemah mentalnya, tapi juga lemah saldonya. Ya, narus kena nomor rekening gitu ya. Bukan transfer nama ya. Yang penting ada salit-salitin jimat kanggo kesembuhan. Nah itu mengantarkan jenazah itu sistem kemanusiaan yang luar biasa. Bahkan ada beberapa pendeta yang belajar tentang dakwah. Ternyata mereka untuk senyum aja belajar. Jadi kumaha di ketrokan panto jam 12 teh pas buka teh hayang tersenyum gitu. Itu luar biasa. Sehingga masyarakatnya berkesan. Pokoknya mereka digajinya mahal hanya untuk tersenyum. Anu sok sarurisa pramugari. Ya, ulah GR, Pak. Aduh, itu bahasa pas pertama naik asa seri wae, Kak. Sim kuring, buah-buah gitu ya. Sim kuring teh godul basor we. Ternyata Kak Aki sim kuring ge sarua seri. Ya, jadi ada seri penuh dengan kepalsuan. Seri nu kadua, seri anu non eta teh bank customer service ya. Komo anu mau anu rada pada. Waduh seri silakan Pak, silakan pret. Namun teu mau duit teu mau naon mah makanya ada beberapa yang diamalkan Pak. Makanya ketika datang ke masjid ngarah aya customer service nah gitu di masjid itu sing darines gitu, sing garaya ke masjid siga jelema rek abang gitu. Talamun kabang sing rarudin endah. Ya, yang penting mah tebal dompetnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dan akhir zaman pun, sekarang kan kita banyak berbicara tentang akhir zaman. Karena zaman sudah mendekati akhirnya. Walaupun sebagian orang awam masih mengurusi akhir bulan. Bukan akhir zaman. Akhir zaman itu apa? Yang pertama akan dicabut adalah ilmu. Qabdul ilmi. Dicabutnya ilmu bukan lain ngadak-ngadak bodoh, tapi ilmu jadi saru. Dari tadi itu, jadi perdukunan mulai diayakeun deui gitu ya, dalam bentuk yang lebih canggih, dalam bentuk yang lebih perjudian, ya, terutama seburing mah sesungguhnya naon ancaman yang berbahaya sekarang teh bukan juri, bukan dukun sebetulnya, tapi pinjol sekarang itu ya. Itu kadang itu pinjaman online itu sampai terus gini di YouTube ikut kenaun sih kita itu di mana ini hati-hati itu karena banyak mungkin para pemodal yang sudah mencuci ya uang, mencuci uang dan lain sebagainya kemudian dibagikan begitu saja gitu dalam bentuk pinjaman karena apa? Karena nagih nangke itu teh enak. Anu pertama nawaran nu gelis tapi pas nagih anu berotot gitu. Iya, ya kita harus dijaga. Ya, jangan sampai kita terjerat dengan yang seperti ini. Kemudian yang kedua juga apa ya? Sebenarnya ada beberapa fakta yang mungkin kedah diobrolkan empat mata nukara di muda. Iya, ya tentang rahasia-rahasia ini, kenapa banyak pinjol, kenapa banyak apa, ini apa sih sebetulnya yang mau dijerat dari kita. Karena umat Islam itu potensi yang terbesar dan yang kedua termasuk bank syariah juga sekarang pemiliknya, pembelinya ternyata orang-orang kafir. Ya, yang the big boss-nya itu. Ya, itu tetap sekarang lagi diminati ini. Transaksi-transaksi syariah dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahanlah ke depan mah justru menjadi sumber umat Islam. Nah, siapa yang akan pertama dicabut itu adalah penebar ilmu, yaitu para ulama. Makanya orang di akhir zaman ini menemukan orang-orang yang soleh, berilmu, berpengaruh di masyarakat, tokoh dan lain sebagainya, sok tere. Dipunut ku Allah Subhanahu wa taala. Sok tere maut nu soleh mah. Makanya lamun urang hoyong panjang umur, ulah soleh teuing cenah gitu. Justru cenah nurada punten ya, orang-orang yang rada buruk, berperilaku buruk, yang bajingan rata-rata itu panjang umur. Karena bakal jadi godaan dan juga bakal
jadi apa ya? Bakal jadi ujian bagi orang lain. Ya. Nah itu dia. Ilman nafi'an anu kadua wa rizqan thayyiban. Rizki yang baik. Hade ngalakna halus ngaluarkeunana. Min aina ya wajadahu, dari mana engkau mendapatkannya, ila aina anfaqahu, dan kemudian kemana engkau membelanjakannya. Jadi ada dua harta mah, di mana ka mana. Upami aina tina harta oge rizki anu sae kemudian dibalanyakeun anu haram lebar teu barokah. Aina tina kenging anu haram karena anu halalkeun kanu sae moal janten plus tetap akan dipertanggungjawabkan. Ya, dan ternyata punten pisan ieu rahasia Bapak Ibu ya. Jangan sampai bocor keluar kita karena setiap pengajian ge simkuring ngomong gitu. Ya, jadi ini ternyata pertengkaran ketidakharmonisan rumah tangga berawal dari harta dan rizki yang haram. Ternyata. Mohon maaf saya tidak menyanyikannya. Ya, kayak itu lagu Bang Haji itu. Ya, monggo sipuri mau dinyanyikan, margi takut ketagihan. Ya. Jadi kenapa ternyata kenapa. Jadi yang haram-haram itu yang enak-enak. Jadi itulah ya. Maka yang haram itu banyak memproduksi pertengkaran di dalam rumah tangga. Ya ulah aya kunaon sisi ate meni hese nurut gitu ya. Sampai kan mendititah teh nih gregeteun. Sampai ka ngamek dan poho ka budak sorangan. Ari maneh anak saha? Cuk budak anak maneh? Cenah gitulah anak sadik. Saya jeung disaha-saha. Ya makanya ulah sok nanya ka budak alus sipeureun mun budak lamun ditinggal ya dina budak mah nengtokna tina akhlak, tina akidah, tina muamalah kolotna. Aku sih bismillah ya Allah, mudah-mudahan diselamatkan ya Allah. Naon tujukan ya Allah kesalahan kami dalam mendidik keluarga. Ya, nah itu termasuk ka istri gitu ya. Ka istri itu orang kan memang satu sisi kedah pol-polan tapi sisi lain oge kedah dididik. Kedah diperhatoskeun ibadahna, saumna, salatna jeung skincare-na. Terus Bu? Ya, dan skincare yang paling utama itu adalah apa? Skincare yang paling utama itu adalah wudu terus. Nepi ka ipis gitu ya. Itu ya harus seimbang. Tetap ya. Jadi di samping wudu juga pikniknya ya. Kedah seimbang. Kunaon bapak-bapak musep sok loba dicarekan ku ibu karena tara diajak musep ibu-ibuna. Lamun ayeuna sok bareng manya teh kedah perlu keharmonisan teh sebab ternyata kata ahli psikologi dua hal nih kata ahli psikologi itu kalau anak soleh itu hasil dari cinta nurunut raut antara suami sareng istrina. Harmoni budak-budak nanti bakal kayung-yun kan itu. Pinter di sakolana, bager, itu dibentuk dari apa? Dari orang tua yang itu. Ya, nah makanya si bapak si ibu tepikeun kakolot ke ieu nih, masya Allah. Dadah memakis baik, geus pada geus arempong. Meni celpot gitu. Si ibu masya Allah itu masih kene bebeban gitu ya. Itu luar biasa. Ini jangan dianggap sepele karena nanti ke keturunan kita, kader-kader kita itu. Ya, terus juga Masya Allah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, azanillahu yakum, juga kenapa anak-anak banyak terlantar karena terlantar dari keluarganya juga. Bapak ibunya kurang harmonis yang disebut dengan broken home. Atau misalkan homesick gitu, di rumah karena parasia wae akhirnya barudak teh dididik di jalan. Margi ka masjid oge kadang-kadang sok dilarang. Da barudak mah sok ngagandengan di masjid. Nah ini nih ya, maunya kemana datang barudak ka masjid. Naon ka dieu? Kadar itu. Mana masuk adon montah di masjid. Ngabalaan di masjid.
Kan datang tukang tahu bulat diharapkan. Kadarieu. Bari 500-an tuh. Sim kuring mun disop tenang, kayak tukang tahu bulat, begitu ramah gitu. Bari 500-an, coba lamun tahu bulat tahu coklat di masjid gitu. Ya, itu luar biasa. Jadi hese ngundang remaja ke masjid di KHD. Ya, bahkan ayo nama kusiguri strategi nggak usah dipasang wifi ceking gitu. Gratis terutama untuk yang majelis hotspot wall tethering dan orang-orang yang doa kuota gitu ya. Nah, kan masalah berhasil. Ternyata barudak ngorate, barudak ABG itu jam 10, saduhur kan jam 12. Jam 10 geus ngajalajar itu. Geus cicing siga tutut di sisi basit. Naon? Main game. Tapi rada asik gitu ya. Main game, main naon gitu ya. Dina iya, di masjid ke teu naon, penting kaawasi. Budak bangorna, sabab budak naon? Balangor. Balangorna jadi profesional. Sabab tidak diawasi. Sabab teu kaawasi. Jadi ini udah kaawasi, udah gitu. Waktu udah sholat, sarolat. Alhamdulillah. Jadi harus berpikir positif. Tidak disamakan dengan pendidikan kita di masa yang lalu. Akhirnya kan berdua resep nonton. Maka bagaimana cara mengalihkan tontonannya jadi tontonan yang baik. Itu yang saya coba di Ma'had tuh. Jadi ketika misalkan baru kayak hafalan baik, aduh di gimana nih? Ganti ku film-film, misalkan ku film tentang Nabi Sulaiman, tentang sejarah para sahabat. Mereka itu asik gitu. Jadi ya, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, bahwa anak-anak itu tuh lahir dari rezeki yang baik. Karena hati-hati dalam soal makanan, karena makanan ini akan menentukan soleh atau tidaknya anak-anak kita. Ya, kemudian yang terakhir amalan mutakobala, yaitu amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amal yang diterima di sisi Allah itu yang makbul di dalam masjid dan mabrur di luar masjid. Tadi itu, mabrur itu apa? Mabrur itu ternyata contohnya dua hal ya. Ketika kita sudah mau meninggalkan kecintaan-kecintaan apa, misalkan harta dikorbankan untuk naik haji, balik dari haji mabrur, jadi haji yang mabrur. Mabrur itu apa? Yang pertama adalah it'amu miskin, sering masihan tuangan kanu miskin. Ya, sering masihan tuangan kanu miskin. Jadi eta tuh mabrur tuh. Maka Masya Allah masihan tuangan mah itu teh peredam pertengkaran. Buktoskeun upami bapak ibu parasea jeung tetangga tong ulah ayo kumaha urang damekeun mah Pak RT Pak RW lila atau sepasian beas we 2 kintal insyaallah. Laras teu Bu? Ieu teh tisaha. Nah ini sistem cara bagi-bagi gini komo di komplek punten Bu jarang dilaksanakan. Ah si anu mah Bu Haji malu badan naon era cenah dibere salak butut mas model kieu. Ternyata kemana? Kata saya biarin kalau dia menolak mah udah tinggal copot deui urang rek mere mah mere we. Ya tuh cenah ayah malu. Enggak apa-apa sok bikin. Pas dibikin ternyata keur nyiram. Hayang hayang salak pahit gitu. Apa kan kebenaran Ustaz atur nuhun cenah dibere salak pahit ya. Aku sim kuring ini bere duren pahit cenah gitu ya. Nah jadi itu teh saling mengingatkan satu sama lain. Itu Masya Allah. Sim kuring belajar tentang soliditas sosial, ukhuwah, tentang kumaha ngaraketkeun kaduduluran. Itu ku filosof Jerman, filosof Prancis, filosof lah. Ternyata Rasul Masya Allah sangat sederhana. Rasul itu hanya menganjurkan saling berbagi makan. Dan itu akan saling mendoakan. Dan ternyata rahasia yang berikutnya, sedekah ahli surga itu bukan emas dan permata ataupun perak. Tapi sedekah ahli surga itu sok masihan cai kabatur. Sok gampil di masihan cai. Nah, makanya nu gaduh toko di payun bumi dan lain sebagainya. Apalagi misalkan ketika sasi-sasi saum atau hari-hari saum itu pemitiasa sama masihan dispenser di payunan toko. Terus aya naon gelas gitu ya. Kanggo lalu aya cai panasna ya naon mun tiasa mah sareng kopina boluna gitu ya. Terus rendang sekalian parasmanan dia hareup. Ya, itu luar biasa.
Dari itu teka rasa apa? Pahala teka rasa ieu nyadiakeun sagalon misalkan atau kumaha terus ada ngalareueut sok pangalaleuit atau temu-temu di masjid dan lain sebagainya di madrasah barudak teh ulah kurang minum sehingga tidak dehidrasi. Kayak barudak carelong bisa kurang minum udah. Sing leueut teh sing aralus barudak kurang pinter komo di pasantren. Ulah carelong narunutan lehoan wah udah emang. Pekarunyaeun bisa. Ya kan? Nah baru teh sing wow bisa mau wow aya naon aya minuman naon aya jus aya naon wah baru teh seneng gitu karena diajarna teh sumringa ya kan ieu mah geus mah eueuh nginum terus dicarekadan wae pelajaran lila erek teu kumaha nunutan jeung teu ngarkalongeun atuh iya pendidikan pertama itu di New Zealand dan New Zealand itu setiap 45 menit 15 menit untuk tidur. Gak baik itu barudak dipaksakan mikir terus ngajepret otaknya. Tong boroning budak kalau tau ge. Dia kan udah ajar yang melau. Kecuali diajar piknik jeung nonton molotot. Gak itu. Dan jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala azanillahu yakum. Tadi itu kembali bahwa amalan mutakabala amal kita akan menjadi bahagia kalau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan ini ternyata sangat luar biasa sehingga kita bisa memberi bisa minta contoh dan juga teladan dari mereka orang-orang soleh yang pernah diutus ke muka bumi. Bapak Ibu rupina tos pararana sepertinya. Tapi ya aya sabaraha deui sim kuring hoyong disiapkeun di dieu hoyong ku pertanyaan nya biasanya naonnya siapa 4 ratu sejagat dunia yang calon surga dalam Al-Quran? Siapa Bu? Kira Bu, abi nunjuk nu itu nu disada di dieu. Sabu? Siapa aja? 4 wanita calon surga? Terus siapa yang mau lengkapi? Bu merah. Masya Allah. Ibu kedah nurada ageng. Silakan Bu, mangga. Tepuk tangan untuk Ibu Haji Zulaikho dari Cicalengka, mangga. Ya. Terus siapa? Ustadz Punten. Ada 2 lagi ya? Ada sarungnya masih ada ya? Oh masih ada orang saya. Iya, abang tosna aya kene ieu teh. Oh iya, siap. Oh, kalau Ibu mangga. Siap. Ya kita candi amparkeun. Oh gitu siap. Mangga itu. Kayak Ibu mangga. Mangga Ibu. Di canak senalna mun. Mangga Ibu. Jazakallah khair. Amin. Mohon mangga. Mohon Al-Qur'an menu Allah nya. Mohon. Waalaikumsalam. Nomornya sabar Ibu. Siapa yang pertama datang tadi ke sini? Ibu kayak Musab Al-Azhar, Ibu lucu. Mangga. Nu mana? Leras Ibu? Masya Allah Ibu luar biasa. Ini Masya Allah. Apresiasi. Datang kita papayun-payun sumping. Dan kata papayun-payun sumping. Oh siap. Pang panerina mangga seayeuna ti payun ulah gitu. Pang panerina ge alhamdulillah nu penting mah kaeng hidayah. Justru ieu mah nu jagjag tapi hese taat taitatan paur mah. Jagjag tapi hese taat ya. Loba duit tapi hese infak itu luar biasa itu. Iya, itu luar biasa. Itu godaan yang khawatir ya. Luar biasa mah kergering ge taat ka masjid.
kajennya wah itu tingkat yang paling tinggi. Oke, terus bapak-bapak karunya ngahulang wah irabi kebagian gitu ya. Naonnya bapak-bapak pertarusan anu tadi di antawisna ya tadi udah jelas ya silaturahim dengan ziarah kubur jangan jangan non patuker karena nu disebut silaturahim mah berkunjung balasan. Jadi lamun bade ka mana Kang? Bade silaturahim ke mana? Ka kuburan. Nah ini jangan ya. Karena nanti khawatir ada kunjungan balasan. Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi jangan sampai ada kunjungan balasan. Bapak-bapak naonnya, siapa orang yang pertama mendapatkan doa Rasulullah kemudian untuk masuk ke seluruh pintu surga. Pintu surga dibukakan untuknya. Sahabat. Abu Bakar. Abu Bakar siapa? As-Siddiq. Bangga Pak. Wah. Ini macam-macam ya di sarung alhamdulillah saya mulai dari gajah duduk sampai gajah nangkub. Kemudian gajah jungkir inilah pokoknya. Apa? Pengen asa apal, ternyata pen saya ini. Oke, terus siapa bapak-bapak anu pangheulana? Wih. Pangheulana sumping, Pak. Ayo bapak-bapak. Bapak-bapak memang tawadukna luar biasa. Tara mawa duit maksudnya. Sahabat. Oh iya, Anda yang bekerja di luar layar silakan mendapatkan, silakan ini para pemuda sok. Oh ini tanpa mereka saya tidak akan tersiar sampai Cicalengka dan Amerika. Ya. Apalagi ini. Oke, terus kumargi daya deui abdi oge priyogi keneh ya hayeuna di sana. Pantang ya. Apalagi ya. Terus pertanyaan berikutnya meneruskan surat ya. Ya, Bu. Siap umat Islam sadayana ya insyaallah. So, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalil muttaqina mafaza. Ini adik. Ya, Bangga. Bangga. Wah, ini anak muda nih. Bangga, di mana enggak ada? Sok, udah, Bangga. Di sini ibu-ibu yang ngupingkin. Ya. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Dah. Ibu teraskeun. Sok ya. Mau sarung, mau Quran? Udah sarung aja dah. Ya, Oke, barakallahu fiik. Ya, jazakallah khair. Masya Allah. Terus apa lagi ya pertanyaannya? Ya. Tadi itu apa pahala saum 9 Muharram? Udah. Ibu, asa tiung berem, wah itu tadi ya. Ibu apa Bu? Tadi mana ibu nu iya? Lah? Oh, tekeng. Oh, atas tadinya. Ulah. Tuh jadi raranya iki tah lamun simkuring geus teu fokus ya geus teu bener kudu diberesan ya tausiah ya. Sabu mangga Ibu apa? Apa? Dapat pahala setahun yang lalu. Masya Allah. Kalau Ibu kengingnya karena udah membuat saya ketawa ya.
Ya, jadi diampuni dosa setahun yang lalu. Ya, mangga Bu, ya kedang-kedangan satu lagi. Silakan. Ya. Terus bapak-bapak ini. Ibu-ibu pada ngau sarung? Untuk. Enggak, mudah-mudahan manfaat. Mangga saya sami. Oke. Kemudian apa ya? Di mana Imam Bukhari dimakamkan? Pak, di Uzbekistan, tepatnya di apa? Bojong Sere. Oke, alan asal. Di Bukhara, ya Bojong Sere. Ya. Oke. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tiasa silaturahim dengan sarang sadayana di warga PC Pamumpuk. Mudah-mudahan sing Bapak Ibu sehat walafiat. Ya, istiqomah terus di jalan Allah sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ditutup aja paitan ku doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.